Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan perintis pengasuh pesantren Singaputih Al-Muhtadibin Kiai Haji Syaifullah Arifillah beserta Bunyai, beserta ibunya, keluarganya, semuanya. Yang saya hormati, yang dimuliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang berkenan hadir dalam acara ini, para alim ulama, sepuh bin sepuh, pejabat, ibu camat, Mbak Kapolsek, kepolisian, semua yang rawuh yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya hanya ingin menyampaikan rasa gembira atas hasil usaha yang dilakukan oleh perintis pengasuh pesantren ini, yang walaupun belum begitu lama, prestasinya sudah luar biasa. Kita saksikan yang lulus tidak seberapa jumlahnya, tetapi sudah ada yang akan jadi dokter, akan jadi perwira, ada yang menjadi sarjana hukum Islam, dan lain-lain. Padahal baru lulus yang pertama. Saya selalu juga dapatkan informasi hampir setiap bulan dari Yai, prestasi demi prestasi, lomba demi lomba, baik tingkat Pasuruan, tingkat provinsi, bahkan juga tingkat nasional dan internasional. Jarang sekali Pak Kadepak ya, jamaahnya Bapak Kepala Kementerian Agama ini yang berprestasi seperti itu, apalagi masih baru. Ini yang patut kita syukuri. Lalu kemudian saya itu sering dikirimi posting oleh Yai tentang beberapa prestasi lainnya itu. Bagaimana tidak saja intelektual dan spiritual Pak Kepala Departemen Agama, tapi juga jagoan naik kuda. Santri-santrinya dibikin oleh Kiai jagoan naik kuda. Kalau menaik kuda laki-laki itu biasa, ini sak perempuannya saja bisa naik kuda. Tidak saja naik kuda, tapi naik kuda sambil memanah. Luar biasa ini. Lalu juga berenang. Lalu kemudian juga ini, di sini ini yang menggetarkan hati saya itu kalau saya lihat foto-fotonya itu. Tidak saja membuat anak-anak menjadi pinter,
dan menjadi alim, menjadi tawadhu, tapi juga bisa ngurus orang-orang nakal, lalu sembuh jadi baik. Orang bertato-tato itu yang semula tidak peduli agama dibawa ke sini, lalu jadi baik. Karena itu santrinya ada yang bertato. Saya lihat tatonya, saya bertanya, apa tato ini bisa dihilangkan? Katanya bisa. Lalu gimana caranya? Disuruh jegur segoro. Nanti kalau jegur segoro wonge mati sak tato-tato ini mati. Luar biasa. Ini kan luar biasa. Ini kampus-kampus perguruan tinggi Islam sekalipun, mulai dari Aceh sampai Papua, kon ngurus orang bertato, walaupun teori pendidikannya itu sak dure langit, ndak bisa ya, ndak bisa. Mereka gumun kok, tak beritahu. Kalau saya dikasih oleh Yai prestasi ini, prestasi naik kuda, prestasi renang dan seterusnya, itu saya kirim ke teman-teman saya yang jadi duta besar. Jadi duta besar di Jerman misalnya Pak Obrosino, di duta besar di Belgia saya kirim itu Pak Tabri, wakil duta besar di Mesir itu namanya Pak Aji Suryo, duta besar di Kolombia di Amerika Latin itu jauh banget. Kolombia itu naik pesawat itu 36 jam. Saya pernah datang ke sana 2 tahun yang lalu, di atas pesawat itu 36 jam. Itu sudah ngerti pesantren Singapura. Saya kasih gambar-gambar suksesnya, bagaimana santri naik kuda, bagaimana santri renang, bagaimana naik kuda sambil memanah. Itu mereka menjadi tahu. Bahkan yang duta besar Kolombia itu ya, putunya itu loh, cucunya itu mau disekolahkan di sini. Itu kan luar biasa ya. Itu luar biasa. Bahkan sudah 2 kali duta besar Kolombia Amerika Latin itu memberi kuliah di sini. Pak Kementerian Agama, kantor sampean saya kira belum. Kantornya yang di Pesuruan itu belum itu. Dikasih kuliah duta besar dari Amerika Latin. Yang waktunya kalau di sini jam 9 malam itu di sana 9 pagi. Kalau kasih ceramah di sini jam 7 malam itu di sana jam 7 pagi. Sawali sudah 2 kali memberi ceramah lewat Zoom, lewat itu, internet itu, kepada santri-santri itu. Duta besar yang lain itu tanya kepada saya, duta besar Brazil, Ekuador, Peru, Argentina, Rusia yang sekarang perang. Itu kapan Pak Prof Imam saya dikasih kesempatan memberi ceramah kuliah umum di pesantren Singapura Mopariti. Jadi orang-orang sak ngalam dunia nanti itu lalu kemudian ngerti. Sekarang udah ngerti. Dan saya kasih foto-foto yang dikirim pada saya oleh Kiai ini. Karena itu cita-cita Kiai bahwa pesantren Singapura nanti akan menjadi besar dan menjadi maju. Insya Allah. Beliau ingin mengatakan kalau jadi pedagang, ya pedagang tingkat internasional. Kalau jadi politikus, ya politikus tingkat dunia katanya. Kalau menjadi apa, pokoknya yang hebat-hebat gitu. Maka lalu insya Allah, agar itu dikenal, saya juga sambung teman-teman saya dari berbagai
negara saya kirimi berita-berita tentang Singa Putih ini, dan mereka menyambut, dan mereka ngupun. Kalau lihat santri lalu kemudian naik kuda, kudanya berdiri, itu mesti tanya, ini gambar atau tenanan? Artinya gambar kuda itu kan berdiri ya, tenanan tak bilang itu. Kok wani? Romai mati latih tak bilang. Kiainya juga bisa gitu kan. Wah, ini aku yang nggak tahu. Tapi insya Allah itu tahu. Kenapa? Karena di sini ini sesungguhnya pesantren ini bukan hanya untuk orang yang masih hidup, tetapi juga untuk orang yang sudah wafat. Beliau katakan, Yai Abdullah, Gus Kulub, dan lain-lain. Ketika tadi Yai nyebut yang dikirimi Fatihah itu, mulai dari Kiai Banyuwangi sampai Kiai di Sunda sana, di Banten dikasih. Mulai dari Kiai Pasuruan sampai Kiai di mana saja, dan Kiai itu selalu juga ziarah di mana-mana. Saya lihat fotonya Kiai lagi ziarah ke Wali Songo, maka saya SMS beliau ini, Kiai tak bilang, nanti sampean akan saya antarkan kemana ziarah para ulama tingkat dunia. Nanti Yai saya antarkan ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada di Baghdad, itu ada di Irak. Yai bilang, asalkan kalian Bakro, kalau nyebut saya itu kan Mbah. Saya itu memang di beberapa tempat itu sebutannya berbeda-beda. Di sini nih aneh itu. Kalau nyebut saya itu Mbah Prof, sang alam dunia saya kira nyembah-mbah itu juga di sini. Kalau di kampus saya memang disebut Prof Imam. Kalau di Unisma dipanggil Kiai, karena saya ini juga ketua Yayasan Tebuireng Jombang, saya juga disebut Kiai. Kalau di pesantren Tazkiyah itu saya disebut Ustaz gitu kan. Kalau di rumah saya disebut Abah, kalau di sini saya disebut Mbah katanya. Saya sampai bingung, kenapa kok disebut Mbah begini? Mbah lalu ada profesor, katanya untuk mengingatkan kepada santri-santrinya kalau memberi nasihat supaya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, Mbah itu katanya singkatan bahaya. Nanti Kiai akan saya antarkan. Pesantren-pesantren itu kan ngajinya Ihya Ulumuddin. Itu dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu lahir dan wafat di Tus. Tus itu jauh dari sini. Dari sini ke Jakarta, Jakarta ke Dubai lalu naik pesawat ke Teheran. Dari Teheran naik pesawat ke Mashhad, dari Mashhad nanti naik mobil 6 jam nyampe di Tus. Lalu di sana ada ulama-ulama besar tingkat dunia, itu di Khorasan. Nanti juga ke Bukhara, itu di Rusia sana. Nah, dengan begitu maka yang dongakne itu ulama-ulama mulai dari tingkat desa sampai ulama tingkat dunia. Santrinya juga begitu nanti. Menjadi lulusan yang penting untuk memimpin tingkat desa sampai juga tingkat nasional, tingkat internasional. Karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, mari kita doakan ini bersama-sama pesantren ini yang cita-citanya Kiai perintis itu begitu mulia dan beliau juga begitu gigih untuk
meraih cita-cita, untuk mencapai apa yang diinginkan itu, agar putra-putri ibu dan bapak sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berguna bagi negara, bangsa, dan juga agama. Ini yang selalu yang saya mohonkan, kita ajakkan bagaimana di tempat yang seperti ini, yang kalau orang masuk, kalau dari sana itu kan sulit bayangkan, tapi ketika masuk ini kelihatan begitu indah, maka juga akan melahirkan lulusan-lulusan yang indah. Saya kira itu Yai, hanya saya ngajak bersyukur dan ngajak berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.